Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Nora Meida Wardiani NPM 133 dan Agustin Wulandari NPM 156. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai perbandingan karakteristik pendidikan lintas budaya di berbagai negara. Negara yang akan kami bandingkan adalah 4 negara, yaitu Indonesia, Australia, Amerika Serikat, dan Jepang. Adapun aspek pembeda yaitu tujuan pendidikan, prinsip penyelenggaraan pendidikan, acuan pendidikan, reformasi pendidikan, wajib belajar, jenjang pendidikan, pengembangan kurikulum, dan pendidikan karakter. Negara yang pertama yaitu Indonesia, bertujuan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Berfungsi untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta tanggung jawab. Tertuang dalam Undang-Undang Sisdiknas Pasal 3. Yang kedua adalah prinsip penyelenggaraan pendidikan, yaitu yang pertama, demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif. Yang kedua, sebagai satu kesatuan yang sistematik. Yang ketiga, merupakan proses pembudayaan dan pemberdayaan siswa. Yang keempat, diselenggarakan dengan memberikan keteladanan. Yang kelima, diselenggarakan dengan budaya calistung. Dan yang keenam, diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat. Acuan pendidikan di Indonesia mengacu pada negara maju seperti Amerika Serikat. Namun, masih kurang penyesuaian terhadap budaya bangsa sendiri. Misalnya, kita telah memiliki konsep pendidikan taman siswa, namun lebih memilih konsep Bloom dari Amerika Serikat. Reformasi pendidikan di Indonesia telah dilakukan, namun belum terintegrasi dengan baik. Wajib belajar di Indonesia yaitu selama 9 tahun, SD dan SMP. Ciri-cirinya tidak bersifat paksaan tetapi persuasif, tidak ada sanksi hukum, sekedar sanksi moral saja, tidak diatur dalam undang-undang tersendiri. Keberhasilan diukur dengan angka partisipasi pendidikan. Jenjang pendidikan di Indonesia yang pertama ada PAUD, selanjutnya TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Pengembangan kurikulum di Indonesia tampaknya masih bertumbuh pada mata pelajaran, belum pada sistem pendidikannya. Dimulai dari rencana pelajaran 1947, 1952, 1964, kurikulum 1968, 1975, 1984, 1988, kurikulum 1994, suplemen 1999, kurikulum 2004 atau KBK, kurikulum 2006 atau KTSP, dan yang terakhir kurikulum 2013. Pendidikan karakter di Indonesia pelaksanaannya masih belum cukup jelas. Dalam proses belajar mengajar di sekolah, telah dimunculkan nilai karakter sebanyak 18 item, tertuang dalam modul PLPG Rayon 113. Negara yang selanjutnya adalah Australia. Australia menerapkan pendidikan multikultural dengan tujuan pengertian dan menghargai bahwa Australia pada hakikatnya adalah masyarakat multibudaya di dalam sejarah, baik sebelum maupun sesudah kolonisasi bangsa Eropa. Yang kedua, menemukan kesadaran dan kontribusi dari berbagai latar kebudayaan untuk membangun Australia. Yang ketiga, pengertian antar budaya melalui kajian-kajian tentang tingkah laku, kepercayaan, nilai-nilai yang berkaitan dengan multikulturalisme. Prinsip penyelenggaraan pendidikan di Australia yaitu kesadaran adanya perbedaan etnis setiap bagian daerah.
Acuan pendidikan di Australia, perbedaan etnis dalam negaranya sendiri. Reformasi pendidikan, Australia mengubah kebijakannya dari White Australia Multicultural Policy atau pendidikan multikultural. Wajib belajar di Australia yaitu 6-7 tahun di SD dan 4-5 tahun di SMP. Jenjang pendidikan prasekolah, TK, pendidikan dasar, pendidikan menengah, yang terdapat SMP dan SMA, dan yang terakhir adalah perguruan tinggi. Pendidikan karakter tercantum dalam undang-undang dan diintegrasikan ke seluruh pelajaran dengan sejujurnya. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Agustin. Dan selanjutnya yaitu negara Amerika Serikat. Pendidikan yang menonjolkan desentralisasi demokrasi dengan tujuan, yaitu 1. Untuk mencapai kesatuan dalam kebinekaan. Yang kedua, untuk mengembangkan cita-cita dan praktek demokrasi. Yang ketiga, untuk membantu pengembangan individu. Yang keempat, untuk memperbaiki kondisi sosial masyarakat. Yang kelima, untuk mempercepat kemajuan nasional. Prinsip penyelenggaraan pendidikan di negara Amerika Serikat. Inti pendidikan dalam toleransi tidak hanya dipertunjukkan untuk kepentingan bersama, akan tetapi juga menghargai kepercayaan berinteraksi dengan anggota masyarakat. Acuan pendidikan di negara Amerika Serikat menerapkan model pendidikan demokrasi. Reformasi pendidikan di negara Amerika Serikat, yaitu adanya kebijakan Center School, yaitu pendidikan disertakan pada setiap unit etnik dengan biaya dari negara karena menyadari kelompok masyarakat yang sangat pluralitas. Wajib belajar di negara Amerika Serikat. Tidak hanya penerapan program wajar, tetapi setiap negara bagian yang menyediakan pendidikan secara gratis selama 12 tahun mulai dari TK sampai pada jenjang berikutnya. Jenjang pendidikan di negara Amerika. Terdapat beberapa macam pola jenjang pendidikan, yaitu 1. Taman kanak-kanak tambah pendidikan dasar grade 1-8 tambah 4 tahun SLTA. Yang kedua, taman kanak-kanak tambah sekolah dasar grade 1-6 tahun tambah 3 tahun SLTP tambah 3 tahun SLTA. Yang ketiga, taman kanak-kanak tambah sekolah dasar grade 1-4 per 5 tambah 4 tahun SLTP tambah 4 tahun SLTA. Yang keempat yaitu setelah menyelesaikan pendidikan tingkat taman kanak-kanak plus 12 tahun pada beberapa buah negara dilanjutkan 2 tahun pada tingkat akademik junior community college sebagai bagian dari sistem pendidikan dasar dan menengah. Pengembangan kurikulum di negara Amerika Serikat. Tidak ada kurikulum nasional yang bersifat resmi. Pengembangan kurikulum disertakan kepada masing-masing bagian wilayah dan biasanya berupa kurikulum mencakup kepada perubahan sosial dunia dan kemajuan iptek. Pendidikan karakter di negara Amerika Serikat. Di sini belum ada pendidikan karakter. Dan selanjutnya, yang keempat yaitu negara Jepang. Untuk meningkatkan perkembangan kepribadian secara utuh,
menghargai nilai-nilai individu, dan menanamkan jiwa yang bebas. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan di negara Jepang, yaitu 1. Prinsip legalisme. Yang kedua, prinsip administrasi yang demokratis. Yang ketiga, prinsip netralitas. Yang keempat, prinsip penyesuaian dan penetapan kondisi pendidikan. Yang terakhir, yaitu yang kelima, prinsip desentralisasi. Acuan pendidikan di negara Jepang, yaitu negara maju terutama Amerika Serikat, dengan penyesuaian terhadap budaya bangsa sendiri sehingga dihasilkan suatu bentuk yang unik yang menjadi ciri khas negara tersebut, yaitu negara Jepang ini. Reformasi pendidikan. Untuk menyempurnakan tujuan pendidikan, tahun 2001, Kementerian Pendidikan Negara Jepang mengeluarkan Rainbow Plan. Wajib belajar di negara Jepang. Wajar 9 tahun, SD dan SMP. Ciri-cirinya sebagai berikut, yaitu 1. Adanya unsur paksaan agar bersekolah. Yang kedua, diatur dengan undang-undang wajar. Yang ketiga, ada sanksi bagi orang tua yang membiarkan anaknya yang tidak bersekolah. Yang keempat, keberhasilan diukur dari tidak adanya orang tua yang terkena sanksi. Jenjang pendidikan preschool dan TK, SD, SMP, SMA, dan PT. Pengembangan kurikulum di negara Jepang, yaitu 1. Lebih menekankan pada sistem pendidikan di sekolah, bukan pada perubahan mapel atau metode pengajaran. Yang kedua, kurikulum dari 1947, 1951, 1956, 1961, 1971, 1980, 1992, 2002, dan yang terakhir yaitu kurikulum 2011. Pendidikan karakter di negara Jepang, yaitu 1. Tercantum dalam undang-undang dan diberikan pada setiap jenjang kelas sekolah. Yang kedua, diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan dan telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam mata pelajaran lain. Dan yang terakhir yaitu meliputi 4 area dengan 76 item karakter. Sekian materi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami minta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.